Bab 3121. Setelah itu, Sarah bertanya lagi, ngomong-ngomong, Charlie, kamu akan kembali ke East Cliff untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur di Festival Qingming, kan? Charlie mengangguk, ya, ada apa? Tidak ada. Sarah berkata, bukankah Festival Qingming di bulan April? Ada lebih dari 20 hari tersisa. Dengan kata lain, setelah lebih dari 20 hari, saya akan dapat melihat Anda di East Cliff lagi. Charlie sedikit tersenyum, ya, saya pasti akan mengunjungi Anda dan Paman dan Bibi saat itu. Sarah berkata, jadwal Anda tepat, karena saya akan pergi ke Amerika Serikat pada pertengahan April. Pergi ke Amerika? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu pergi ke Amerika tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Sarah berkata, saya akan keluar dari lingkaran hiburan kali ini, jadi saya ingin mengadakan beberapa konser lagi, yang dapat dianggap sebagai penjelasan bagi para penggemar. Saya juga punya banyak fans di Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah keturunan Tionghoa. Jadi, selain konser domestik, daratan, dan Taiwan kami, ada juga beberapa pengaturan konser di Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Dari pertengahan April hingga akhir April, saya akan berada di New York, Chicago, Los Angeles, dan Houston di Amerika Serikat. Dan 5 pertandingan di Seattle, lalu 3 pertandingan lainnya di Jepang dan Korea Selatan. Charlie bertanya dengan bingung, mengapa Anda tidak menyelesaikan pertunjukan Asia dulu dan kemudian pergi ke Eropa dan Amerika Serikat? Anda harus melempar selama lebih dari setengah bulan, dan Anda harus melempar kembali. Sarah tersenyum dan berkata, ibu dan ayah kebetulan pergi ke Amerika Serikat untuk urusan resmi pada bulan April, jadi saya berencana untuk pergi bersama mereka. Setelah itu, dia bertanya lagi, Charlie, apakah kamu ingin pergi bersama? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan pergi. Ada cukup banyak hal di Rose Hill. Diperkirakan April adalah bulan saat Ocean Shipping Group akan mulai, jadi saya seharusnya tidak bisa keluar. Sarah mengangguk, dan berkata dengan sedikit penyesalan, alasan utamanya adalah karena saya tidak terbiasa dengan tempat saya dilahirkan di Amerika Serikat. Saya selalu merasa tidak terbiasa dengan itu. Akan lebih baik jika orang tua saya bersama. Akan lebih baik jika Charlie kita bisa pergi bersama, tapi kau punya dirimu sendiri. Kamu harus sibuk dengan banyak hal, aku bisa mengerti sepenuhnya. Charlie menghibur, meskipun Amerika Serikat jauh, hanya dibutuhkan 12 jam untuk terbang dengan pesawat. Selain itu, Anda terutama tampil untuk orang Tionghoa perantauan, jadi Anda tidak perlu khawatir merasa tidak nyaman. Ya. Sarah mengangguk sedikit dan bertanya, Charlie, tidakkah kamu ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berkunjung? Charlie menggelengkan kepalanya, apa yang akan saya lihat di sana? Sarah berkata, temui kakek dan nenekmu, aku mendengar ibuku berkata bahwa kakek dan nenekmu masih hidup. Charlie tertegun. Setelah beberapa detik, dia tersenyum tidak wajar, dan berkata, saya tidak akan mengganggu mereka. Lagi pula, saya belum pernah melihat mereka beberapa kali ketika saya masih muda, dan saya tidak ingin pergi ke sana. Mereka juga tidak punya perasaan untukku, karena mengatakan itu, aku juga tidak punya perasaan untuk mereka. Ada sepatah kata pun, Charlie tidak mengatakannya. Di masa lalu, dia tidak tahu banyak tentang pengalaman hidup ibunya, dan dia hanya melihat kakek dan neneknya ketika dia masih sangat muda, jadi dia dan kakek dan nenek tidak memiliki dasar hubungan. Apalagi, setelah dia bertemu Pollard, dia memberitahunya bahwa keluarga ibunya sebenarnya jauh lebih kuat daripada keluarga Wade. Kakek neneknya selalu tidak puas dengan keputusan ibunya untuk menikahi ayahnya dan mengikutinya kembali ke Cina. Dikatakan bahwa ibunya mungkin mengalami banyak konflik dengan keluarga orang tuanya karena ini. Sekarang ibunya sudah tidak hidup lagi, dan cucu mereka, yang sudah 20 tahun tidak bertemu satu sama lain, akan mempermalukan mereka jika dia benar-benar pergi menemui kakek dan neneknya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa tidak mengganggu mereka adalah suatu bentuk penghormatan terhadap mereka. Bab 3122. Charlie berkendara ke Shangri-La dan naik lift internal bersama Sarah ke suite yang telah dipesan timnya. Begitu dia memasuki suite, Sarah berlari ke sofa berdua dan datang ke tempat tidur standar, dan berkata dengan emosi. Ya Tuhan, sungguh melelahkan bangun pagi untuk mengejar pesawat.
Charlie tersenyum dan berkata, jika kamu lelah, istirahat dulu, dan kita akan pergi makan malam ketika kamu sudah siap. Sarah buru-buru bertanya, Charlie, kemana kamu akan membawaku makan? Charlie berkata, dimanapun Anda mau, jika Anda tidak menyukainya, kita bisa makan sesuatu di departemen catering Shangri-La. Jika kamu tidak menyukainya, ayo pergi ke rumah klasik Orville. Sarah buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, oh, lupakan rumah klasik. Terlalu banyak lemparan, terlalu banyak makanan, dan sangat melelahkan untuk makan, dan saya mendapatkan tempat latihan pada pukul 1, waktunya ketat. Dengan mengatakan itu, dia bertanya dengan rajin. Charlie, atau biarkan departemen catering membuat makanan dan mengantarkannya ke kamar. Kamu bisa makan bersamaku di kamar. Charlie mengangguk dan berkata, jika kamu terlalu malas untuk bergerak, maka aku akan membiarkan Ishak mengatur seseorang untuk membawakan makanan. Dia dengan cepat berkata, itu akan lebih baik. Charlie menelepon Ishak dan memintanya untuk mengatur departemen makanan dan minuman untuk membuat beberapa hidangan khusus, yang dikirim ke kamar Sarah sekitar pukul 11.30. Ishak buru-buru pergi ke departemen makanan dan minuman untuk mengawasi mereka karena takut kelalaian. Pukul 10 pagi, iring-iringan mobil yang disiapkan Zivei telah berkumpul di pintu masuk stadion, bersiap menuju bandara untuk menyambut kedatangan Sarah. Untuk sepenuhnya memahami lintasan tindakan Sarah, Zivei secara khusus meminta seseorang untuk bertanya tentang status jet pribadi Sarah. Seperti apakah sudah launching parking bay, apakah sudah mulai mengantri untuk keluar bandara, dan kapan diperkirakan akan take off. Namun, tepat ketika dia akan berangkat ke bandara, dia menerima pesan dari Eastcliff, yang mengatakan kepadanya bahwa pesawat pribadi Sarah baru saja membatalkan rencana penerbangan hari ini. Zivei tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia menelepon dan bertanya. Kamu bilang penerbangan Sarah dibatalkan? Apa masalahnya? Apakah cuaca di Eastcliff buruk? Apakah ada badai petir atau cuaca berangin? Jawaban pihak lain sederhana dan ringkas, angin bertiup, dan tidak ada awan. Zivei mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu kontrol aliran? Jawaban pihak lain masih sederhana dan lugas, alirannya normal. Apa yang sedang terjadi? Zivei bertanya dengan bingung, bukankah penerbangan dibatalkan dalam dua situasi ini? Entah cuacanya buruk, atau kontrol lalu lintasnya. Pihak lain membuka mulutnya dan berkata, ada kemungkinan lain bahwa pihak lain ingin membatalkannya. Jika pihak lain tidak bisa terbang karena perubahan sementara, kamu tidak bisa membiarkan pesawat terbang sendiri, kan? Bab 3123. Zivei gelisah untuk sementara waktu, segera menutup telepon, kembali ke bagian dalam stadion, dan berkata kepada Tasha yang sedang bekerja. Tasha, jam berapa Nona gua akan datang hari ini? Tasha berpura-pura terkejut dan berkata, dia akan memulai latihan pada jam 1 siang. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang hal itu sejak lama? Zivei menahan amarahnya dan berkata, aku bertanya kapan dia akan terbang. Saya baru saja mendengar bahwa pesawatnya telah membatalkan rencana penerbangan hari ini. Tasha bertanya dengan ekspresi terkejut, betulkah? Saya belum pernah mendengar tentang ini, dan dia tidak memberitahu saya. Zivei bertanya balik padanya, kamu adalah agennya, apakah kamu tidak tahu kapan dia akan tiba di Aurous Hill hari ini? Tasha mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Tuan Su, kamu benar. Saya benar-benar tidak tahu kapan dia akan tiba di Aurous Hill hari ini. Dia tidak mengizinkan saya mengatur penjemputan, dan hanya mengatakan bahwa dia akan tiba di tempat setelah pukul 1. Zivei mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangan Richard Mille edisi terbatas di pergelangan tangannya, mengerutkan kening, dan berkata, sekarang sudah jam 11 malam. Jika ada penundaan, dia pasti tidak akan bisa tiba di venue tepat waktu. Dengan mengatakan itu, Zivei berkata, biarkan aku memanggil Nonagu. Tasha berkata, Tuan Su, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi duluan. Baik. Zivei mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Sarah, dan memutarnya. Namun, sebuah prompt datang dari ujung telepon yang lain, maaf, pengguna yang Anda panggil telah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Melihat Sarah mematikan telepon, Zivei semakin bingung. Dia tidak tahu bahwa ponselnya dalam mode jangan ganggu untuk waktu yang lama. Dalam mode ini, hanya beberapa panggilan yang dia masukkan ke daftar putih yang bisa diterima.
Tidak peduli siapa itu akan menjadi pengingat shutdown. Karena itu, dia buru-buru meminta seseorang untuk menanyakan informasi terkait Bandara Aurous Hill, tetapi tidak menemukan bahwa bandara tersebut memiliki informasi pendaftaran masuk Sarah. Dia secara naluriah berpikir bahwa dia seharusnya belum tiba di Aurous Hill. Mungkin dia tertunda di Eastcliff karena beberapa kecelakaan. Mungkin dia akan pindah ke pesawat lain untuk segera datang ke Aurous Hill. Jadi dia dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Bandara Aurous Hill. Menunggu pekerjaan, pada saat yang sama, dia menelepon teman-temannya di kereta api untuk meminta mereka membantu memverifikasi apakah Sarah membeli tiket kereta api berkecepatan tinggi di sistem kereta api. Menurut pendapatnya, dari Eastcliff ke Aurous Hill, dia tidak memiliki pilihan lain selain terbang dan naik kereta api berkecepatan tinggi. Selama dia merebut dua saluran ini, dia pasti akan bisa menunggunya. Akibatnya, yang membuatnya berpikir tidak normal adalah dia menunggu sampai hampir jam 12, dan teman-teman di bandara dan kereta api tidak membuat kemajuan apapun. Bab 3124. Ini membuat si Fei sangat bingung. Dia merasa bahwa Sarah sangat mementingkan pertunjukan ini. Pertunjukan akan resmi dimulai besok, dan dia harus menyelesaikan latihan hari ini. Seharusnya tidak ada ketidakhadiran sementara saat ini. Namun, dia belum dapat menghubungi siapapun saat ini, juga tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang membuatnya sedikit cemas. Melihat waktu hanya 2 atau 3 menit dari jam 12, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membatalkan rencana untuk menjemputnya dari bandara. Pertama, dia kembali ke venue untuk melihatnya. Jika dia pergi ke tempat latihan dengan tenang dan tepat waktu, dan dia masih di bandara, menunggu untuk menjemputnya, itu akan menjadi cerita yang mengerikan. Ingin memahami ini, dia buru-buru membawa orang ke pusat Olimpiade. Tepat ketika mobilnya memasuki gerbang pusat Olimpiade, Charlie mengantar Sarah ke lorong VIP di pintu belakang tempat pusat Olimpiade. Tasha telah mengatur agar staf menutup pintu masuk dan keluar terlebih dahulu untuk mencegah penggemar masuk. Setelah Charlie menghentikan mobilnya, Sarah berkata kepadanya, "Terima kasih, Charlie, telah membawaku ke sini." "Saya akan pergi sekarang." Charlie bertanya padanya, "Sarah, apakah kamu ingin aku menemanimu ke latihan?" Sarah buru-buru berkata, "Tidak dibutuhkan. Latihan saya dirahasiakan untuk Anda, dan saya tidak bisa memberitahu Anda apapun, jika tidak akan ada kejutan pada pertunjukan resmi besok. Anda harus pergi ke bisnis Anda sendiri." Charlie tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan saya." Dia berkata dengan main-main, "Charlie, jangan lupa menjemput orang tuaku besok bersamaku." "Baik." Charlie setuju, dan berkata, "Kamu pergi bekerja, aku pergi." "Selamat tinggal Charlie." Pada saat yang sama, Zifei juga melaju ke saluran VIP. Karena dia sendiri adalah mitra penyelenggara, dia telah menggunakan saluran VIP akhir-akhir ini, jadi staf akan membiarkannya langsung ketika mereka melihat mobilnya. Begitu dia mengendarai mobil ke lorong VIP, dia melihat Sarah melangkah keluar dari BMW 520 biasa di depan, dan ketika dia turun, dia melambai pada orang di dalam taksi dengan wajah bahagia. Zifei tidak bisa melihat penampilan pengemudi dari belakang, tetapi melalui kaca belakang, dia bisa melihat bagian belakang kepala Charlie. Charlie memiliki gaya rambut pendek. Tidak peduli siapa yang melihat dari belakang, dia bisa melihat bahwa dia adalah seorang pria. Pada saat ini, Zifei sangat marah, dan menggertakkan giginya dan mengutuk. "Sial! Saya menunggu Anda siang hari, saya tidak berharap Anda datang dengan pria lain." Bandara dan kereta berkecepatan tinggi tidak memiliki informasi Anda. "Tapi kamu sudah tiba di Aurous Hill, sepertinya kamu sengaja menghindariku." Segera, dia dengan hati-hati membaca nomor plat Charlie, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. "Hei, bantu saya mencari informasi plat nomor. Saya ingin semua informasi tentang pemiliknya. Ini penting." Bab 3125. Zifei bukan orang lokal di Aurous Hill. Oleh karena itu, meskipun ia dapat menggunakan banyak hubungan, tingkat keandalan hubungan ini tidak tinggi. Pada dasarnya, bawahannya harus menemukan beberapa lapisan hubungan secara tidak langsung untuk mencapai orang kunci.
Biasanya, jika dia ingin menanyakan informasi tentang seseorang di kota ini, panggilan dilakukan ke orang di bawah tangannya. Orang di bawah tangannya ini kemudian akan mengaktifkan kontak dan menemukan hubungan lokal di Arrows Hill. Meskipun sedikit lebih merepotkan, itu tidak terlalu sulit. Namun, yang tidak dia ketahui adalah BMW yang ingin dia periksa kali ini terdaftar atas nama istri Charlie, Claire. Sebagai juru bicara keluarga Wade di Arrows Hill, dan sebagai tangan kanan Charlie, Ishak telah mengatur hubungan atas dan bawah. Semua informasi pribadi yang terkait dengan Charlie, istrinya Claire, ayah mertua, dan ibu mertuanya, semua memiliki pengingat peringatan yang sangat tepat waktu. Jika seseorang menanyakan informasi keluarga 4 orang di sistem, saat dia memasukkan nama atau nomor platnya dan mengklik query, dia akan mengirim peringatan dini ke Ishak sesegera mungkin. Pada saat yang sama, terlepas dari apakah dia menanyakan nama 4 anggota keluarga Charlie, atau plat nomor, alamat, dan nomor ID mereka, itu tidak mudah. Sistem akan segera memicu aturan perlindungan dan pertama-tama memberikan umpan balik, pemeliharaan informasi sistem, silakan coba lagi nanti, ke pihak lain. Oleh karena itu, ketika CVI menemukan orang kunci dan yang memasukkan nomor plat Claire ke dalam sistem, Ishak segera menerima pesan tersebut. Tetapi orang itu menemukan bahwa sistemnya sedang dipertahankan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan berencana untuk menunggu beberapa menit dan mencoba lagi. Sembari menunggu, Ishak langsung menghubungi penanggung jawab Departemen Perhubungan Arrows Hill untuk melakukan counter-check langsung di sistem internal. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia menemukan orang yang mencari nomor plat Claire. Pria itu adalah menir tingkat menengah dari Departemen Transportasi Arrows Hill. Beberapa menit yang lalu, dia menerima kepercayaan seorang teman untuk membantu menanyakan tentang nomor plat lokal. Pihak lain hanya meminta informasi registrasi mobil. Dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia menyiapkan umpan balik ke pihak lain setelah memeriksa. Tapi yang tidak dia duga adalah Ishak menguncinya hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian, dia tiba-tiba dipanggil oleh kepala ke kantor.